Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang psikoanalitik terapi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Ana Dwi Lestari, dan rekan saya yaitu Ahmad Anas Aula Rafiq. Nah, video kali ini kami tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Imron Rosidi, MTH MED. Kemudian dalam penjelasan kami dalam video ini nanti kami akan menjelaskan tentang introduction, key concept, the therapeutic process, dan application therapeutic techniques and procedures. Izinkan saya untuk beritahu apa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami. Referensi utama yang kami gunakan yaitu Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy yang ditulis oleh Gerard Corey. Tentu saja yang pertama kita akan membahas tentang Sigmund Freud 1856 to 1939 was the firstborn in a Finnish family of 3 boys and 5 girls. His father, like many others of his time and place, was very authoritarian. Freud's family background is a factor to consider in understanding the development of his theory. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 adalah anak sulung dalam keluarga Wina yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 perempuan. Ayahnya, seperti banyak orang lain di waktu dan tempatnya, sangat otoriter. Latar belakang keluarga Freud adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Sigmund Freud itu lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Ibunya itu bernama Amalia Nathanson dan ayahnya bernama Jakob Freud. Dan Sigmund Freud ini termasuk orang yang sangat berprestasi, yaitu menguasai beberapa bahasa seperti Italia, Prancis, terus Inggris, Ibrani, dan lain sebagainya. Kemudian Freud had many interests, but his career choices were restricted because of his Jewish heritage. He finally settled on medicine. Freud memiliki banyak minat, tetapi karirnya dibatasi karena warisan Yahudinya. Nah, dia akhirnya menetap di kedokteran. Pada saat keluarga Freud itu masih tinggal di Wina, nah itu masyarakat di sekitar situ itu rata-rata orang Kristen Katolik. Nah, jadi mau tidak mau kedua orang tua Freud itu harus beradaptasi dengan situasi atau kondisi yang ada di masyarakat sekitar. Nah, begitu. Terus kemudian pada usia ke-17 tahun, Freud itu masuk ke Universitas Kedokteran di Wina. Universitas Wina. Nah, dia masuk jurusan kedokteran. Nah, dari situlah dia itu mulai meneliti anatomi dan psikologi. Dan pada tahun 1881 dia itu mulai bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Wina. Nah, disinilah dia itu bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Joseph Breuer. Mereka berhasil menerbitkan salah satu buku pertama dari kolaborasi antara Joseph Breuer dan Freud. Kemudian Freud devoted most of his life to formulating and extending his theory of psychoanalysis. Interestingly, the most creative phase of his life corresponded to a period when he was experiencing severe emotional problems of his own.
Freud mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk merumuskan dan memperluas teori psikoanalisisnya. Menariknya, fase paling kreatif dalam hidupnya berhubungan dengan periode ketika ia mengalami masalah emosional yang parah. Di umur yang ke-40 tahun, pada awal umur ke-40 tahun, Freud itu mengalami gejala gangguan psikomatik. Nah, selain itu dia juga mengalami kecemasan berlebihan terhadap kematian dan hal-hal lainnya. Dia juga terlibat dalam tugas analisis diri yang sulit. Jadi suatu ketika Freud itu mulai meneliti mimpi-mimpinya. Jadi dia mengamati mimpi-mimpinya untuk memperoleh wawasan tentang dinamika perkembangan kepribadian. Dan kemudian secara klinis itu Freud merumuskan teori-teori tentang kepribadian. Dia juga mengamati pasien yang berobat ke Freud tentang masalah mereka sendiri dalam analisis. Kemudian Freud had very little tolerance for colleagues who differed from his psychoanalytic doctrines. He attempted to keep control over the movement by expelling those. Freud memiliki toleransi yang sangat sedikit untuk rekan-rekan yang menyimpang dari doktrin psikoanalitiknya. Dia berusaha untuk tetap mengendalikan gerakan dengan mengusir mereka. Nah, jadi pernah itu ada teman-temannya Freud yang mereka itu berbeda pendapat dengan Freud gitu. Jadi mereka itu memutuskan untuk membuat kliniknya masing-masing. Jadi mereka melepas diri dari Freud. Itu. Selanjutnya, Freud was highly creative and productive, frequently partying in 18-hour days. His collected works fill 24 volumes. Freud's productivity remained at this prolific level until late in his life, when he contracted cancer of the jaw. Freud sangat kreatif dan produktif, sering menghabiskan 18 jam sehari. Karya-karyanya yang dikumpulkan mengisi 24 volume. Produktivitas Freud tetap pada tingkat produktif ini sampai akhir hidupnya ketika ia tertular kanker rahang. Jadi banyak sekali karya-karya yang ditulis oleh Freud. Tetapi pada akhirnya Freud itu mengalami terkena kanker rahang. Jadi gitu. Nah, selama 2 dekade terakhirnya dia menjalani 33 operasi dan hampir terus-menerus kesakitan. Nah, dia meninggal di London pada tahun 1939. Selanjutnya itu introduction. Freud's psychoanalytic system is a model of personality development and an approach to psychotherapy. He gave psychotherapy a new look and new horizons, calling attention to psychodynamic factors that motivate behavior, focusing on the role of the unconscious, and developing the first therapeutic procedures for understanding and modifying the structure of one's basic character. Freud's theory is a benchmark against which many other theories are measured. Nah, sistem psikoanalitik Freud adalah model pengembangan kepribadian dan pendekatan psikoterapi. Dia memberi psikoterapi tampilan baru dan cakrawala baru, menarik perhatian pada faktor psikodinamik yang memotivasi perilaku, berfokus pada peran alam bawah sadar, dan mengembangkan prosedur terapeutik pertama untuk memahami dan memodifikasi struktur karakter dasar seseorang. Teori Freud adalah tolak ukur yang diukur oleh banyak teori lain. Jadi dalam bab ini itu Freud yang dikatakan tadi saya sebelumnya bahwa Freud itu bukanlah pencetus dari psikoanalitik, tetapi dia orang yang mengenalkan psikoanalitik ke banyak orang. Nah, dia memberikan cakrawala baru, tampilan baru di psikoterapi supaya lebih banyak diketahui oleh orang. Nah, di sini Freud itu lebih berfokus pada alam bawah sadar. Nah, maksud dari alam bawah sadar
ini tuh seperti perasaan. Seperti perasaan sayang, perasaan cinta, sedih, marah, pokok semuanya di bawah alam sadar seseorang itu. Nah, dia itu juga mengembangkan prosedur terapeutik pertama untuk memahami dan memodifikasi struktur karakter dasar seseorang. Jadi dalam bab ini nantinya akan dijelaskan tentang alam bawah sadar menurut Freud, dan juga bagaimana prosedur terapeutik yang dijelaskan oleh Freud. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang key concept. Yang pertama, kita akan membahas tentang view of human nature, pandangan tentang sikap manusia. The Freudian view of human nature is basically deterministic. According to Freud, our behavior is determined by irrational forces, unconscious motivation, and biological and instinctual drives as they evolve through key psychosexual stages in the first 6 years of life. Pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dan dorongan biologis dan naluriah saat ini berkembang melalui tahap psikoseksual utama dalam 6 tahun pertama kehidupan. Jadi menurut Sigmund Freud itu perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kekuatan irasional yang tidak disadari oleh manusia. Hal itu didorong oleh dorongan biologis dan dorongan psikoseksual dari seseorang. Dan hal tersebut itu terjadi pada usia 1-6 tahun. Selanjutnya yaitu structure of personality. According to the psychoanalytic view, the personality consists of 3 systems: the id, the ego, and the superego. There are names for psychological structures and should not be thought of mannequins that separately operate the personality. One's personality functions as a whole rather than as 3 discrete segments. The id is the biological component, the ego is the psychological component, and the superego is the social component. Artinya, menurut pandangan psikoanalitik, kepribadian terdiri dari 3 sistem: id, ego, dan superego. Ini adalah nama untuk struktur psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai manikin yang secara terpisah mengoperasikan kepribadian. Kepribadian seseorang berfungsi secara keseluruhan dan bukan sebagai 3 segmen diskrit. Id adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis, dan superego adalah komponen sosial. Nah, Sigmund Freud itu menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari 3 komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu id, ego, dan superego. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang id. Oke, jadi id itu menurut penjelasan Freud ya, id itu merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia. Dalam id itu berisi tentang insting-insting yang baik ataupun buruk. Jadi insting tersebut itu berisi tentang insting untuk bertahan hidup dan juga insting kematian yang menggerakkan tingkah laku agresif. Jadi id ini itu sejak manusia lahir itu sudah terdapat id. Nah, id ini itu bersifat kesenangan, hanya kesenangan yang dimiliki oleh manusia. Menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi id itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, entah itu kebutuhan makan, minum, seksual, atau yang lainnya. Pokok
pokoknya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis. Nah, contoh dari itu ketika anak bayi yang lapar, dia haus, dia lapar. Nah, dia menangis. Jadi dia lapar itu harus diberi makan atau diberi makan gitu kan. Nah, di ini itu dia tidak tahu salah atau benar. Jadi dia harus melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi contohnya bayi tadi, dia itu menangis karena dia lapar. Jadi dia harus makan. Nah, ketika sudah makan, dia akan tenang, dia tidak akan menangis lagi. Nah, itu. Jadi si bayi itu nggak akan tahu ini baik atau buruk untuk dia, begitu. Oke, jadi sudah dipahami bahwa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, hanya untuk kesenangan seseorang semata, tidak tahu itu benar atau itu baik atau buruk untuk kedepannya, tetapi intinya seseorang itu harus memenuhi kebutuhannya, begitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang superego. Nah, superego itu sesuatu hal yang menentukan benar atau tidak, benar atau salah. Jadi kalau itu kan nafsu primitif yang dimiliki oleh seseorang untuk untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau itu tidak terikat dengan norma, aturan sosial ataupun yang lain. Jadi ketika seseorang ingin mencuri, ya dia akan mencuri tanpa memikirkan norma atau batasan, seperti itu. Nah, tetapi adanya superego itu merupakan norma dan aturan. Jadi superego itu memberikan terikat norma dan aturan. Nah, jadi misal seseorang itu untuk mau mencuri, tetapi superegonya ini mendorong dia untuk berpikir bahwa mencuri itu tidak benar, mencuri itu salah, seperti itu. Nah, superego sendiri itu terbentuk karena adanya aturan dari orang tua atau peraturan yang udah ada, seperti itu. Jadi superego dan itu merupakan kedua komponen yang bertolak belakang. Jadi kan kalau itu kan dia tidak punya aturan, tidak punya nilai atau norma. Jadi seseorang akan bertindak semau mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi keinginan mereka. Nah, tetapi superego tadi itu memiliki nilai dan norma. Jadi superego itu akan memberitahu bahwa hal yang akan dilakukan itu tidak benar. Seperti tadi orang yang mencuri, yang mempunyai keinginan untuk mencuri, superego akan memberitahu orang yang akan mencuri itu bahwa mencuri itu tidak baik. Jadi superego yang mempunyai nilai dan norma itu akan membawa seseorang menuju ke lebih baik lagi, gitu. Nah, karena kedua hal ini bertolak belakang, maka itu akan terjadi konflik antara id dan ego karena bertolak belakang. Yang tadi itu untuk memenuhi kebutuhan seseorang, dan superego itu untuk menyatakan itu benar atau salah karena memiliki nilai dan norma tadi. Dan komponen yang selanjutnya itu komponen ego. Nah, ego di sini itu menjadi menjadi penengah antara id dan superego. Nah, ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi kepada prinsip realitas. Nah, ego berperan sebagai mediator antara id dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego dibimbing oleh prinsip realitas yang bertujuan untuk mencegah ketegangan sampai didapatkannya objek yang dapat memenuhi kebutuhan atau dorongan dari id. Oke, dari hal tersebut, maka bisa saja muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah keinginan manusia itu harus terpenuhi ataukah harus sesuai dengan nilai dan juga norma
Nah, disinilah fungsi adanya ego. Karena ego itu satu-satunya komponen yang dapat dipikirkan oleh manusia, yang dapat dikendalikan oleh manusia. Nah, jadi hubungan antara ego dan superego itu bagaikan, menurut Freud, itu dapat dimisalkan sebagai kuda, penunggang, dan jalurnya. Nah, jadi diibaratkan sebagai kuda karena ketika diibaratkan sebagai kuda dan ego diibaratkan sebagai penunggangnya, sementara superego diibaratkan sebagai lintasan dari kudanya, lintasan pergerakan kuda. Jadi ketika kuda itu tidak ada penunggangnya, maka kuda itu akan berlari tanpa tahu arah. Jadi apapun akan dilewati, entah itu loncatan, itu akan dilompati tanpa berpikir. Nah, ketika ada penunggang, tetapi ketika ada penunggang dan mau melintasi sesuatu yang harus loncat atau yang lainnya, maka penunggangnya ini akan mengatur langkah kudanya. Jadi kuda itu akan sesuai dengan lintasan yang ada gitu. Itu contohnya. Jadi tadi karena tidak ada norma atau aturan atau nilai, maka itu akan berjalan semaunya, kecuali adanya ego tadi kan yang bisa diatur oleh manusia. Jadi it akan berjalan dengan sesuai dengan aturan dan nilai ketika ada ego gitu. Jadi ego dan superego itu mempunyai keseimbangan, harus mempunyai keseimbangan begitu. Nah, ketika tidak ada keseimbangan, maka kepribadian seseorang itu akan buruk begitu. Itu menurut Freud. Selanjutnya yaitu consciousness and the unconscious, kesadaran dan ketidaksadaran. Perhaps Freud's greatest contribution are his concepts of the unconscious and of the levels of consciousness, which are the key to understanding behavior and the problems of personality. The unconscious can be studied directly but is inferred from behavior. Artinya, mungkin kontribusi terbesar Freud adalah konsepnya tentang ketidaksadaran dan tingkat kesadaran, yang merupakan kunci untuk memahami perilaku dan masalah kepribadian. Ketidaksadaran tidak dapat dipelajari secara langsung, tetapi disimpulkan dari perilaku. Jadi menurut Freud itu kunci dari untuk memahami perilaku dan problema kehidupan itu berawal dari ketidaksadaran dan kesadaran. Nah, ketidaksadaran itu tidak dapat dikaji langsung. Nah, menurut Freud itu ketidaksadaran mencakup segala sesuatu yang sangat sulit untuk dibawa ke alam sadar. Nah, termasuk segala sesuatu yang memang asalnya itu dari bawah alam sadar. Contohnya nafsu dan insting serta segala sesuatu yang termasuk dalam keduanya dari alam tak sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri manusia. Nah, menurut Gerard Corey, itu bukti klinis dalam yang digunakan untuk pembenaran dari alam ketidaksadaran manusia itu dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya itu ada mimpi. Nah, mimpi dalam hal ini itu merupakan pantulan dari kebutuhan, keinginan, dan konflik yang terjadi dalam diri manusia. Kemudian slip lidah atau lupa, salah ucapan. Ketika kita memanggil seseorang tapi salah dalam pengucapan, itu termasuk dalam hal ketidaksadaran. Kemudian saran postipnotik atau sugesti pasca hipnotik. Jadi ketika dihipnotis ketika beroperasi
dikasih obat itu kan. Nah, itu kadang tidak sadar, di bawah alam sadar. Kemudian materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas. Selanjutnya bahan yang berasal dari teknik proyektif dan kandungan simbolis dari gejala psikotik. Kemudian alam sadar itu merupakan segala sesuatu yang disadari, yang dapat disadari pada saat tertentu, seperti penginderaan langsung, ingatan, fantasi, pemikiran, perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan kesadaran itu merupakan hal yang paling terkecil atau tipis dari kepribadian, dari keseluruhan pikiran manusia. Nah, hal ini tuh bisa diibaratkan seperti gunung es. Jadi gunung es itu yang ada di bawah permukaan itu lebih yang ada di bawah permukaan laut itu lebih banyak ditimbang daripada yang ada di permukaan yang kelihatan. Seperti halnya pada pemikiran manusia, jadi seluruh memori itu ditekan ke bawah di alam tidak sadar. Jadi banyak memori-memori manusia yang seperti terlupakan atau tersebut. Nah, itu ditekan atau dihimpun. Selanjutnya yaitu anxiety atau kecemasan. Anxiety is a feeling of dread that results from repressed feelings, memories, desires, and experience that emerge to the surface of awareness. It can be considered as a state of tension that motivates us to do something. Kecemasan adalah perasaan takut yang dihasilkan dari perasaan tertekan, kenangan, keinginan, dan pengalaman yang muncul ke permukaan kesadaran. Hal ini dapat dianggap sebagai keadaan ketegangan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Menurut Freud, ego itu akan selalu berada di antara ide dan superego. Nah, ketiganya itu selalu berkesinambungan, selalu berada di dalam konflik yang dinamis, selalu seimbang. Nah, ketika terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan tersebut untuk menguasai ego, maka sangat bisa dipahami kalau ego itu merasa terjepit dan terancam, serta merasa seolah-olah akan lenyap digilas kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, hal inilah yang disebut dengan kecemasan atau anxiety. Menurut Freud sendiri, itu kecemasan itu ada 3. Kecemasan realita, neurotik, dan moral. Yang pertama yaitu kecemasan realita atau realistis. Nah, kecemasan ini tuh berasal dari dunia nyata. Maksudnya rasa takut akan bahaya yang datang dari dunia luar, dan derajat kecemasan semacam itu sangat tergantung kepada ancaman nyata. Jadi misalnya saja ketika ada seekor ular. Nah, kita takut pada seekor ular tersebut dan hewan berbisa lainnya. Nah, itu kan ketakutannya karena sesuatu tersebut itu emang nyata, berasal dari dunia luar dan sederajat. Dan derajat kecemasan itu sangat tergantung kepada ancaman nyatanya. Jadi kan karena ular tadi itu sekiranya berbisa, jadi kita takut. Nah, itu ancaman yang datang dari dunia luar. Nah, itu dimaksud kecemasan realita atau realistis. Kemudian kecemasan moral. Kecemasan ini tuh rasa takut terhadap dirinya sendiri. Nah, orang yang hati nuraninya itu cukup berkembang. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, maka hati kecilnya itu merasa bersalah. Nah, kecemasan ini terjadi ketika ada ancaman dari dunia sosial, superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Itu yang dinamakan kecemasan moral. Kemudian, kecemasan neurotik, yaitu rasa takut kalau instingnya akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Kecemasan ini yang paling menarik perhatian Freud dan biasanya disebut dengan kecemasan biasa. Selanjutnya yaitu ego defense mechanism. Ego defense mechanism help the individual cope with an anxiety and prevent the ego from being overwhelmed. Rather than being pathological,
Ego defense are normal behaviors that can have adaptively provide they do not become a style of life that enables the individual to avoid facing reality. Nah, artinya mekanisme ego pertahanan membantu individu mengatasi kecemasan dan mencegah ego dari kewalahan. Alih-alih patologis, pertahanan ego adalah perilaku normal yang dapat memiliki nilai adaptif asalkan mereka tidak menjadi gaya hidup yang memungkinkan individu untuk menghindari menghadapi kenyataan. Jadi ego itu mempunyai fungsi untuk sekuat mungkin menjaga kestabilan antara realitas, ide, dan superego. Nah, ketika kecemasan begitu menguasai, ego itu harus mempertahankan diri. Maka secara tidak sadar, ego itu akan bertahan dengan cara memblokir, menghilangkan seluruh dorongan atau dengan menciutkan dorongan-dorongan tersebut menjadi wujud yang lebih bisa diterima dan tidak terlalu mengancam. Nah, cara seperti ini itu dikenal dengan mekanisme mempertahankan diri atau defense mechanism. Ada beberapa bentuk dari defense mechanism ini. Nah, di antaranya itu ada represi. Nah, maksud dari represi ini merupakan sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran ataupun perasaan yang menyakitkan dan mengancam keluar dari kesadaran. Anna Freud itu menyebutkan dengan melupakan yang memotivasi. Contohnya ketika ada seorang pemuda yang melihat kematian temannya. Nah, disinilah ego itu pemuda itu merepresikan ingatannya dan tampak seperti pemuda tersebut lupa akan kejadian tersebut. Nah, represi itu meredam sesuatu, dorongan yang dihasilkan oleh ide di mana ego merasa terancam. Kemudian dorongan tersebut itu ditekan di bawah alam sadar sehingga kayak otomatis kita lupa seperti itu. Kemudian regresi itu merupakan keadaan di mana seseorang mundur secara mental ke tahap perkembangan sebelumnya. Nah, hal ini itu terjadi ketika seseorang tidak mampu lanjut ke situasi selanjutnya. Jadi seseorang itu memilih untuk mundur. Misalnya seorang orang yang sudah tua itu merasa dirinya itu tidak tua, jadi dia itu kayak memilih untuk genit, mempunyai sifat genit seperti itu. Itu regresi. Kemudian displacement itu merupakan tindakan pengalihan objek sasaran atau seseorang untuk memuaskan kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan kepada objek atau orang lain. Misalnya seorang karyawan itu dimarahi oleh bosnya. Nah, dia itu tidak bisa menahan amarahnya juga, jadi dia melampiaskan kepada bawahannya seperti itu. Nah, jadi di placement itu kayak pengalihan objek sasaran, pengalihan orang yang akan sebagai pelampiasan marah kita seperti itu. Itu contohnya untuk memuaskan kebutuhan kita karena amarah tadi gitu. Kemudian reaksi formasi atau pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi merupakan dorongan-dorongan yang ditekan ke dalam alam bawah sadar manusia dalam menembus alam sadar dengan melakukan hal yang bertolak belakang dengan dorongan tersebut. Contohnya itu seorang ibu yang awalnya tidak menginginkan anak di dalam kandungannya, tetapi ketika anak tersebut lahir, nah ibunya itu membesarkannya itu dengan kasih sayang berlebihan, memberikan perhatian yang berlebihan. Jadi kan di sini reaksi formasi atau pembentukan reaksi itu kan awalnya ibunya itu tidak suka dengan anak yang ada di dalam kandungannya, kemudian ditekan di bawah alam sadarnya, dan kemudian secara sadar itu bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Itu reaksi formasi. Kemudian sublimasi adalah mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan primitif yang tidak dapat diterima norma dan masyarakat luas
menjadi dorongan atau aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Contohnya seseorang yang karena norma memandang berkelahi atau berkelahi itu merupakan perbuatan yang buruk. Jadi dia itu memilih untuk menjadi petinju. Nah, petinju kan walaupun berkelahi tapi itu beda pandangan di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi sublimasi itu mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan yang primitif yang tidak dapat diterima norma dan kemudian itu diterima oleh masyarakat. Ya, contohnya itu tadi petinju tadi itu yang ya. Kemudian kompensasi. Kompensasi adalah upaya mengatasi suatu kekurangan dalam suatu bidang dengan cara mengupayakan kelebihannya di bidang lain. Contohnya itu seorang anak yang tidak pandai di bidang akademik tetapi dia menonjol pada bidang non-akademiknya. Jadi kan dia kekurangan di akademik tetapi dia mempunyai kelebihan di non-akademiknya. Jadi kompensasi seperti itu. Sebenarnya masih ada beberapa hal tentang mekanisme defense mechanism, mungkin bisa dilihat di buku referensi dari Gerard Cray tadi. Nah, kemudian development of personality atau pengembangan kepribadian. Importance of early development, a significant contribution of the psychoanalytic model is delineation of the stakes of psychosexual and psychosocial stakes of development from birth through adulthood. The psychosexual stakes refer to the Freudian chronological phase of development beginning in infancy. The psychosocial stakes refer to Erikson's psychological and social text to be mastered from infancy through old age. Kontribusi signifikan dari model psikoanalitik adalah menggambarkan tahap-tahap perkembangan psikoseksual dan psikososial sejak lahir hingga dewasa. Tahap psikoseksual mengacu pada fase kronologis perkembangan Freudian, dimulai pada masa bayi. Tahap psikososial mengacu pada tugas psikologis dan sosial dasar Erikson untuk dikuasai secara sejak bayi hingga usia tua. Jadi di sini itu Freud itu percaya bahwa tindakan atau perilaku manusia itu merupakan suatu sikap untuk mempertahankan diri. Tapi kan tidak semua orang itu menggunakan cara untuk mempertahankan diri yang sama, karena pada dasarnya seseorang itu tidak semua manusia itu memiliki kecenderungan ego dan superego yang sama. Meskipun hal-hal tersebut itu memiliki fungsi yang sama, tetapi pengalaman-pengalaman yang didapat oleh manusia, situasi, keadaan yang didapat oleh manusia itu berbeda-beda. Makanya pengalaman pikiran dan makanya itu terdapat banyak macam manusia. Nah, karakter unik dari seseorang itu sendiri itu berkembang pada saat seseorang itu di usia kanak-kanak. Nah, sebagian besar dari interaksi orang tua dan anak-anak. Nah, anak-anak mencoba untuk memaksimalkan kesenangan dengan memuaskan kehendak ide mereka, tetapi orang tua itu mencoba untuk meningkatkan kehendak realita dan morality. Jadi, penting bagi Freud untuk mengingat pengalaman pada masa kanak-kanak dia, bahwa kepribadian orang dewasa dibentuk dan diperoleh sejak seseorang itu umur 5 tahun pertama. Nah, Freud itu membuat teori psychosexual stakes of development. Dalam setiap tahap perkembangan, suatu konflik harus diselesaikan sebelum bayi atau anak-anak menuju tahap ke selanjutnya. Nah, terkadang itu seseorang tidak bisa maju ke tahap selanjutnya karena terdapat beberapa konflik yang mencegah
atau menjadi halangan bagi seseorang untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang telah terlalu banyak dipuaskan oleh orang tuanya. Orang tua terlalu memanjakan anak sehingga anak tersebut tidak maju-maju. Gitu. Dengan kata lain, individu tersebut dikatakan mengalami fixation dalam tahap perkembangannya. Nah, fixation merupakan bagian dari libido atau psikik energi yang tertinggal dalam tahap perkembangan, meninggalkan energi yang sedikit untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, sebagaimana yang ada di buku, itu ada period of life, first year of life, pada 1 tahun usia, itu ada oral stage. Nah, fase oral ini merupakan tahapan pertama dari perkembangan psikoseksual. Nah, pada tahap ini sumber kenikmatan adalah rangsangan yang sampai pada bibir dan mulut. Mulut itu digunakan untuk bertahan hidup. Tetapi Freud menempatkan perhatian yang lebih besar pada kepuasan nafsu yang disebut dari aktivitas oral. Nah, dalam fase oral ini itu ada 2 tahapan. Yang pertama oral incorporative behavior atau memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut, dan juga ada oral aggressive atau oral sadistic behavior, menggigit dan meludah. Nah, tipe oral incorporative ini muncul pertama kali dan melibatkan stimulus yang menyenangkan pada mulut dari orang lain atau dari makanan. Nah, pada fase kedua itu oral agresif. Itu terjadi ketika gigi mengalami kesakitan kalau munculnya gigi baru. Seperti itu adalah fase oral. Kemudian pada umur 1-3 itu ada anal stage. Nah, ya pada tahap anal ini itu pada anak berusia 1-3 tahun. Nah, kenikmatan ini terpusat di daerah anal atau proses menahan dan melepas feses. Toilet training dimulai pada tahap ini. Kalau prosesnya terlalu keras atau disiplin akan menyebabkan kecemasan sehingga anak bisa konstipasi. Anak jadi berantakan, jorok, dan tidak bertanggung jawab. Yang Freud itu sendiri percaya bahwa pengalaman toilet training selama fase anal ini memiliki efek yang besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Nah, kemudian pada selanjutnya yaitu di tahap balik, yaitu usia 3-6 tahun. Nah, pada tahap ini itu kenikmatan terpusat di daerah genital. Zona genital anak kecil sering dirangsang dengan mencuci, menggesek, memegang, atau yang lainnya. Nah, ada istilah yang disebut dengan Oedipus complex. Pada istilah ini itu anak jatuh cinta pada orang tua yang berbeda berlawan jenis. Jadi anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, seperti itu. Nah, hal ini itu terjadi karena ada kecemasan dan ketakutan hukuman dengan orang tua sejenis. Sementara sebaliknya dialami anak perempuan dengan mengalami elektra kompleks. Nah, Freud itu menjelaskan bahwa Oedipus kompleks itu merupakan hasrat yang tidak disadari oleh seorang anak laki-laki terhadap ibunya. Jadi dia itu berkeinginan untuk menggantikan ayahnya, untuk menggantikan dan menyingkirkan ayahnya, dengan hasrat untuk menyingkirkan ayahnya karena ketakutannya bahwa ayahnya akan membalas dendam dan menyakitinya, seperti itu. Nah, pada elektra kompleks itu hasrat yang tidak disadari oleh seorang anak perempuan terhadap ayahnya dan berkeinginan untuk menggantikan ibunya. Nah, di sini anak perempuan menemukan bahwa mereka tidak mempunyai. Freud itu mengemukakan kepribadian anak laki-laki pada masa ini itu adalah tidak tahu, malu, sia-sia, dan keyakinan diri. Sedangkan kepribadian anak perempuan pada masa pelik adalah melebih-lebihkan feminitas dan bakatnya untuk mengemudikan dan menaklukkan orang lain. Selanjutnya yaitu fase laten, tahap laten yang terdapat pada anak usia 6-12 tahun. Pada fase ini itu relatif tenang, tidak ada masalah seksualitas yang menonjol dan anak lebih fokus pada sekolah, nah interaksi sosial dan dengan teman-temannya. Nah, yang terakhir yaitu fase genital. Fase genital itu merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan dari psikoseksual yang dimulai sejak masa pubertas
badan secara fisiologis tumbuh dengan matang. Jika tidak berarti ada penyimpangan yang berarti pada tahap awal perkembangan. Nah, konflik yang terjadi pada periode ini lebih jarang dibandingkan dengan tahapan lain. Selanjutnya yaitu the therapeutic process. Proses terapi. Yang dibahas yakni therapeutic goals, tujuan terapeutik. Two goals of Freudian psychoanalytic therapy are to make the unconscious conscious and to strengthen the ego so that behavior is based more on reality and less on instinctual craving or irrational guilt. Successful analysis is believed to result in significant modification of the individual's personality and character structure. Artinya, dua tujuan terapi psikoanalitik Freudian adalah untuk membuat sadar dan untuk memperkuat ego sehingga perilaku lebih didasarkan pada kenyataan dan kurang pada mengidam naluriah atau rasa bersalah irasional. Analisis yang berhasil diyakini menghasilkan modifikasi yang signifikan dari kepribadian individu dan struktur karakter. Metode terapeutik itu sendiri itu digunakan untuk mengeluarkan bahan yang tidak disadari. Nah, kemudian pengalaman pada masa kanak-kanak itu ditafsirkan atau dipelajari untuk untuk mempelajari perilaku yang baru. Tetapi prosesnya itu tidak terbatas pada pemecahan masalah saja, tetapi ada penyelidikan yang lebih dalam ke masa lalu sehingga mengembangkan tingkat pemahaman diri yang dianggap perlu untuk perubahan karakter seseorang. Terapi psikoanalitik itu sendiri itu berorientasi pada pencapaian wawasan, tetapi bukan hanya pemahaman intelektual saja, melainkan juga perasaan dan kenangan yang terkait dengan pemahaman diri seseorang yang dialami oleh orang tersebut. Selanjutnya yaitu terapis function and role, fungsi dan peran terapis. In classical psychoanalysis, analysts typically assume an anonymal stance, which is sometimes called the blank screen approach. They engage in verital self-disclosure and maintain a sense of neutrality to foster and transference relationship in which their clients will make projection onto them. Artinya, dalam psikoanalisis klasik, analisis biasanya mengasumsikan sikap anonim yang kadang-kadang disebut pendekatan atau layar kosong. Mereka terlibat dalam pengungkapan diri yang sangat sedikit dan mempertahankan rasa netralitas untuk mendorong hubungan transferensi di mana klien mereka akan membuat proyeksi kepada mereka. Jadi jika terapis itu mengatakan sedikit tentang pribadinya, tentang dirinya kepada dan jarang berbagi reaksi pribadi mereka, asumsinya adalah bahwa apapun yang dirasakan oleh seseorang tersebut itu sebagian besar akan menjadi produk perasaan yang terkait dengan masa lalu mereka. Nah, proyeksi ini yang berasal dari situasi yang belum selesai dan ditekan dianggap kritis untuk pabrik, dan analisis mereka adalah inti dari pekerjaan terapeutik. Dan fungsi utama dari analisis sendiri itu untuk membantu klien memperoleh kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain. Fungsi lainnya yaitu membantu klien untuk mencapai kesadaran diri mereka. Nah, fungsi utama dari analisis itu membantu klien untuk memahami apa yang mereka rasakan. Jadi, klien itu bisa memahami masalah yang mereka hadapi dan juga mampu meningkatkan kesadaran mereka tentang cara-cara untuk berubah, dan dengan demikian mendapatkan kontrol besar atas kehidupan mereka. Nah, berubahnya klien atau tidak itu tergantung pada klien itu sendiri. Jadi jadi terapis itu hanya untuk alat untuk membantu klien untuk mengubah diri mereka sendiri.
seperti itu. Nah, kemudian tentang client's experience in terapi akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay, next presentation I will explain about client experience in therapy. Client in psychoanalytic therapy make a commitment with the therapist to stick with the procedure of an intensive therapeutic process. They agree to take because their verbal products are the heart of psychoanalytic therapy. They are typically asked not to make any radical change in their lifestyle during the period of analysis, such as getting a divorce or getting their job. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang diambil dari buku Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy halaman ke-70. Nah, di sini menjelaskan tentang pengalaman klien di terapi. Selama terapi ini, klien dan terapis ini membuat komitmen untuk tetap berpegang teguh pada prosedur proses terapi psikoanalitik. Nah, mereka ini setuju untuk berbicara selama proses terapi yang telah disusun karena produksi verbal mereka adalah jantung dari terapi psikoanalitik. Nah, mereka ini biasanya selama proses terapi ini berlangsung tidak diharapkan untuk tidak melakukan perubahan yang sangat signifikan. Nah, contohnya seperti bercerai dalam sebuah hubungan pernikahan ataupun keluar dari pekerjaan, karena hal itu akan memengaruhi mental mereka dan akan mengganggu selama proses analisis dan juga dapat mengganggu kelancaran selama terapi itu berjalan. Nah, selama berjalannya terapi, klien psikoanalitik ini akan dikatakan siap ketika mereka ini sudah bisa atau mereka ini udah bisa menerima, memperjelas atau memecahkan gejala-gejala yang mereka hadapi selama kehidupan mereka dan mampu memahami akar sejarah dari kesulitan mereka dan menguasai inti pokok dan dapat menginteraksikan masalah yang ada di masa lalu dengan hubungan di masa sekarang. Jadi selama prosesnya ini sangat diharapkan klien ini tidak melakukan perubahan yang sangat signifikan, terutama yang dapat memengaruhi dalam kehidupan mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, seperti contohnya perceraian ataupun keluar dari pekerjaan. Nah, analisis yang sukses ini dapat menjawab pertanyaan mengapa dari klien mengenai hidupnya. Dan klien yang sukses dari terapi analisis ini melaporkan mereka mencapai sesuatu sebagai pemahaman dari gejala-gejala dan fungsi mereka dalam menjalankan wawasan bagaimana lingkungan mereka memengaruhi dalam kehidupan mereka dan bagaimana cara mereka mempengaruhi lingkungan dan mengurangi sikap defensif. Jadi ini dikatakan sukses ketika klien ini mampu memecahkan atau memperjelas atau dapat mencari, udah menemukan akar permasalahan, akar sejarah yang mereka hadapi selama proses terapi berlangsung. Seperti itu. Okay, next, relationship between therapist and client. The client-therapist relationship is of vital importance in psychoanalytic therapy. As a result of this relationship, particularly in working towards the transference situation, client execute instinct into the working of their own conscious process. Awareness of an instinct into repressed material and the basis of the analytic growth process can come the
understand the association between their past experience and their current behavior. The psychoanalytic approach association assume the psychoanalytic approach assumes the without this dynamic self-understanding where can be no substantial personality change of resolution of present conflicts. Nah, di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara terapis dan klien. Nah, di sini dijelaskan bahwa sangat penting atau sangat pengaruhnya sangat besar dalam terapi psikoanalitik itu adalah hubungan antara klien dan juga terapis. Nah, sebagai hasil dari hubungan ini, terutama dalam hal bekerja melalui situasi traferensi, traferensi ini adalah masa perpindahan. Nah, traferensi ini bisa dibilang adalah alam bawah sadar klien yang berpindah kepada terapis, seperti perasaan-perasaan atau fantasi-fantasi yang pernah dirasakan pada masa lalu klien. Nah, jadi perasaan-perasaan ini terhadap orang lain akan diproyeksikan oleh terapis, sehingga klien mengalami kembali hal yang pernah dialami di masa lalu. Dan itu transferensi ini juga membuat klien mengalami dan dapat menyelesaikan dari hubungan masa lalu yang memengaruhi dengan sikapnya saat ini atau yang memengaruhi dalam kehidupannya saat ini. Nah, prosesnya ini berupa konstruksi dan mengenang kembali peristiwa di masa lampau. Nah, jadi transferensi ini adalah masa di mana terapis ini menggambarkan kembali atau sebagai perpindahan perasaan yang pernah dialami oleh klien di masa lalu yang kemudian diproyeksikan oleh terapisnya. Nah, kemudian setelah melalui proyeksian itu diharapkan atau dikatakan sukses terapinya ini ketika klien ini dapat memperoleh wawasan tentang cara kerja alam bawah sadarnya melalui proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh terapis melalui transferensi tadi. Nah, klien ini mulai memahami hubungan antara pengalamannya masa lalu mereka dengan perilaku yang mereka miliki saat ini. Nah, pendekatan psikoanalitik ini mengasumsikan bahwa tanpa pemahaman diri yang dinamis, tidak akan ada perubahan kepribadian substansial atau penyelesaian konflik yang ada. Jadi di sini harus sangat berkaitan banget ya antara terapis dan klien. Jadi di sini tidak otomatis terapis ini akan berjalan dengan lancar dengan adanya hubungan yang baik atau berjalannya dengan baik dan pemproyeksian terapis akan masa lalu klien ini dengan baik, sehingga klien ini juga dapat mengetahui hubungan antara masa lalu dan perilakunya saat ini. Jadi ini sangat penting dalam terapi psikoanalitik, hubungan antara terapis dan klien. Ini sangat harus digarisbawahi, sebab jika hubungan klien dan terapis ini berjalan dengan baik, maka proses terapi psikoanalitik pun juga dapat berjalan lancar tanpa halangan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan tentang application therapeutic technique and procedure. Nah, the technique of psychoanalytic therapy are aimed at enriching awareness, fostering insight into the client's behavior, and understanding the meanings of symptoms. The therapy provides
from the clean state to catalyst, to insight, to working towards conscious material. This work is done to attain the goals of intellectual and emotional understanding and reduction, which it helps lead to personality change. Nah, jadi di sini sebelumnya kita akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi, teknik dan prosedur dari psikoanalitik. Nah, teknik terapi psikoanalitik sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, menumbuhkan wawasan tentang perilaku klien, dan memahami makna gejala. Nah, terapi ini dimulai dengan pengecekan apakah pasien ini cocok untuk sebagai pasien dari penerapan teknik terapi psikoanalitik. Nah, kemudian ketika dirasa udah cocok dan setelah dianalisa memang benar, akhirnya akan dilanjutkan dengan dimulai dari pembicaraan klien ke kartaris. Nah, kartaris ini adalah ekspresi emosi, kewawasan untuk bekerja melalui materi bawah alam sadarnya. Nah, pekerjaan ini dilakukan untuk mencapai tujuan, pemahaman, dan pendidikan ulang intelektual dan emosional yang nantinya diharapkan mengarah pada perubahan kepribadian. Nah, teknik dan prosedur ini dari psikoanalitik ini menurut Freud ini ada beberapa keterbatasan. Nah, keterbatasan pertama yakni adalah tidak semua kenangan masa lalu itu bisa atau sebaiknya dibawa ke bawah alam sadar. Kemudian yang kedua, penanganan ini tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap dibandingkan dengan masalah yang terkait fobia, kemudian histeria atau obsesi dan obsesi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini menurut Freud, keterbatasan dari penanganan psikoanalisis ini yakni adalah setelah sembuh pasien bisa saja mengalami masalah psikis lain. Nah, jadi di balik tujuan tadi atau beberapa teknik tadi itu ada keterbatasan yang telah dijelaskan oleh Freud. Jadi ini tidak cocok untuk seluruh kalangan. Jadi biasanya kalangannya ini yang telah dijelaskan tadi itu ada beberapa masa lalu itu yang seharusnya itu memang enggak dihapuskan, dan itu penghapusannya pun itu enggak secara instan tetapi secara bertahap, bahkan tidak ada yang bahkan traumanya itu tidak bisa dihapuskan seutuhnya seperti itu. Terus jadi kan tadi udah dijelaskan prosedurnya adalah melalui pembicaraan. Nah, melalui pembicaraan pertama ini kemudian dilanjutkan kepada ke tahap kartaris, kemudian ke tahap pemahaman, penganggapan bahan yang tidak disadari, dan juga dilanjutkan ke arah tujuan pemahaman dan pendidikan ulang intelektual dan emosional, yang mana nanti diharapkan melalui tahapan-tahapan prosedur terapi psikoanalitik itu dapat mengarahkan perbaikan kepribadian sesuai yang diharapkan oleh klien. Seperti itu. Nah, lanjut yakni the six basic technique of psychoanalytic therapy. One, maintaining the analytic framework, free association, interpretation, dream analysis, analysis of resistance, analysis of transference. Nah, jadi lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni adalah terdapat 6 teknik yang dijelaskan dalam buku Theory and Practice of Counseling and Psychoanalytic pada halaman ke-74. Nah, di situ ada 6 teknik dasar dalam terapi psikoanalitik. Yang pertama adalah mempertahankan kerangka
kerja analitik. Yang kedua adalah asosiasi bebas. Yang ketiga adalah interpretasi. Yang keempat adalah analisis mimpi. Yang kelima analisis resisten, dan yang keenam analisis referensi. Nah, untuk pemaparan lebih jauhnya, pemaparan lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, next. Oke. Number 1, maintaining the analytic frameworks. The psychoanalytic process traces maintaining a particular framework, a method of accomplishing the goals of this type of therapy. Maintaining analytic framework refers to a array of procedural and stabilizing factors, such as the analytic relative anonymity, regularity, and consistency of means and starting and ending the session on time. Nah, jadi teknik yang pertama yakni adalah maintaining the analytic framework. Jadi tadi udah dijelaskan di awal kan, yakni adalah mempertahankan kerangka analitik. Nah, mempertahankan kerangka analitik ini adalah proses di mana proses psikoanalitiknya ini, baik terapis atau klien ini, menekankan, mempertahankan kerangka kerja yang mana ini bertujuan jelasnya untuk mencapai tujuan dari jenis terapi ini. Nah, mempertahankan ini bisa dibilang kerangka kerjanya analitik ini mengacu kepada seluruh rangkaian faktor prosedural dan gaya, seperti anonimitas relatif analisis, kemudian keteraturan, dan juga konsistensi dari pertemuan dalam terapi. Baik ini dimulai dari konsisten dalam pembukaan, permulaan dari terapi, hingga dan juga penutupan dari terapi atau akhir dari sesi terapi. Jadi ini on time. Jadi semisal kita ini memberikan sebagai konselor dan konseling ini dimulai jam 9 dan diakhiri jam setengah 10, berarti ya konsisten terus. Nah, diharapkan konsisten ini nanti juga akan mempermudah selama berjalannya psikoanalitik terapi. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, next. Free association. Nah, free association a central technique in psychoanalytic therapy and plays a key role in the process of maintaining the analytic framework. In free association, clients are encouraged to say whatever comes to me, regulated to how painful, silly, trivial, illegal, or irrelevant it may be. Nah, selanjutnya teknik yang kedua ini adalah asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini adalah merupakan teknik sentral dalam terapi psikoanalitik. Nah, dan memerankan peran kunci dalam proses mempertahankan kerangka analitik. Nah, karena apa? Di dalam asosiasi bebas ini, klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas di dalam pikirannya, terlepas dari betapa menyakitkan, kekonyolan, sepele, tidak logis, dan tidak relevan. Jadi semua apapun yang dirasakan itu, silahkan yang terlintas di pikirannya itu untuk diungkapkan oleh klien. Nah, jadi asosiasi bebas ini bisa dibilang sebagai suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang bisa disebut itu sebagai katarsis. Mohon maaf. Nah, asosiasi bebas ini dilakukan dengan cara, biasanya itu dilakukan cara berbaring dan dimulai menceritakan perasaan-perasaannya. Nah, penceritaannya tadi dilakukan apapun yang terlintas di pikirannya itu diungkapkan. Nah, kemudian tugas dari analis atau terapis ini adalah
mengenali bahan-bahan yang direfresh dan dikurung di dalam ketidaksadaran, yang mana membimbing, yang mana digunakan atau dilanjutkan, digunakan tadi ungkapan-ungkapan tersebut itu digunakan untuk membimbing klien memahami hubungan yang dibuat klien di antara dinamika peristiwa yang mendasari kasus yang tidak disadari oleh klien. Jadi keterkaitan yang secara tidak sadar dirasakan oleh klien ini kemudian dikaitkan oleh terapis atau analis agar berhubungan, yang mana itu akan dikaitkan dengan dinamika yang mendasari kasus yang dialami oleh klien, seperti itu. Oke, yang ketiga, number 3, interpretation. Nah, interpretation consists of the analytic pointing out, explaining, and even teaching the client the meaning of the behavior that is manifest in dream, free association, resistance, and the therapeutic relationship self. The factors of interpreting are the enable the goal to assimilate new material and the speed to process of uncovering further unconscious material. Oke. Jadi teknik yang ketiga adalah ini penafsiran. Nah, penafsiran di sini adalah di mana analisis ini menunjukkan, menjelaskan, dan bahkan mengajari klien makna perilaku yang dimanifestasikan di dalam mimpi, di asosiasi bebas, kemudian resistensi atau dan hubungan terapeutik itu sendiri. Nah, jadi di sini tugas dari analisisnya adalah menafsirkan apapun hal yang berkaitan atau yang terdapat di dalam mimpi atau asosiasi bebas, yang mana tadi udah dijelaskan di teknik sebelumnya bahwa di asosiasi bebas itu klien itu mengungkapkan apapun yang dirasakan, apapun yang terlintas di pikirannya. Contohnya saja, klien memikirkan ketemu dengan si A mungkin gitu, dan perasaannya itu sangat jengkel dan lain-lain seperti itu. Nah, tugasnya di sini adalah analisis ini menafsirkan apa yang dirasakan atau mengasimilasikan materi baru yang mana itu dapat mempercepat proses pengungkap materi bawah sadar agar lebih lanjut. Jadi melalui penafsiran ini diharapkan dapat mempermudah bagi klien untuk memahami bawah alam sadarnya. Nah, terkadang kan bawah alam sadar itu kan memang namanya tidak sadar kan, di bawah alam sadar. Jadi ada beberapa hal itu yang tidak bisa dimengerti oleh klien sendiri. Nah, makanya itu di sini di penafsiran ini analisis atau terapis ini memiliki tugas untuk menunjukkan atau menjelaskan, bahkan mengajari klien makna perilaku yang dimanifestasikan di dalam mimpi. Kayak tiba-tiba semisal ketemu dengan ini apa maksudnya? Nah, maksudnya ini nanti akan dijelaskan oleh klien seperti itu. Oke, number 4, dream analysis. Nah, dream analysis is an important procedure for uncovering unconscious material and all giving the client insight to some arts unsolved problem during sleep. Definitions are large and represent a feeling surface. Freud's sex dream is a royal road to unconscious, found in the unconscious with needs and for an experience some motivation also uncomfortable to the person
the kind the experiment in the discount are symbolic from rather than back revolted directly. Oke, teknik yang keempat, yang keempat yakni adalah dream analysis. Nah, ini menganalisa mimpi. Nah, di dalam buku Theory and Practice and Counseling and Psychotherapy halaman 76, nah, analisis mimpi ini adalah merupakan prosedur yang bisa dianggap penting untuk mengungkap materi yang tidak disadari dan memberikan klien wawasan tentang beberapa area masalah yang belum terselesaikan. Nah, jadi ini teknik dimana ini dipancing pasien kliennya ini tidur, dan selama tidur pertahanan diturunkan dan perasaan tertekan muncul ke permukaan. Nah, Freud sendiri atau tokoh dari terapi psikoanalitik ini mengungkapkan bahwa mimpi itu adalah jalan kerajaan menuju alam bawah sadar, yang mana di situ keinginan kebutuhan bahwa alam sadar seseorang itu dapat diekspresikan. Nah, beberapa motivasi ini sangat baik dan dapat diterima oleh orang atau klien itu sehingga diekspresikan dalam bentuk terselubung atau simbolis daripada diungkap secara langsung. Nah, beberapa kan orang masih canggung atau masih tidak mengungkapkan apa yang dirasakan oleh alam bawah sadarnya. Nah, di dalam analisis mimpi ini, melalui tidur dan analisis mimpi ini, klien ini diharapkan mampu mengekspresikan mimpinya itu, sehingga ada hal masalah yang terkait kehidupannya itu yang tidak bisa diungkapkan secara langsung, maka dapat diekspresikan, dapat diungkapkan. Nah, mimpi sendiri ini mempunyai dua taraf, yakni adalah isi laten. Nah, isi laten ini terdiri atas beberapa motif yang disamarkan, ada yang sembunyi dan simbolik dan tidak disadari. Kemudian yang kedua adalah isi manifest. Nah, isi manifest ini adalah mimpi yang lebih real, seperti sebagaimana yang ditampilkan oleh si pemimpi atau kliennya. Jadi di sini sudah sangat mendukung juga. Jadi klien pun juga bisa mengungkapkan hal yang dirasakannya, yang dirasakan alam bawah sadarnya, dan dimana selanjutnya dari si terapis ini dapat mencari atau dapat menghubungkan, dapat membantu klien ini untuk mencari pokok masalah yang dihadapinya. Okay, next technique number 5, analysis of resistance. Nah, resistance compact fundamental to the practice of psychoanalysis. Anything the works examine the progress the therapy and prevent the client from producing probability and the conscious material, specifically resistance in the client reluctance to bring the surface of awareness and conscious material that has been repressed. Nah, teknik yang kelima yakni adalah resisten. Nah, resisten ini adalah pertentangan atau perlawanan. Nah, perlawanan adalah sebuah konsep yang membuat para praktik psikoanalisis ini sesuatu yang dianggap bertentangan dengan kemajuan terapi dan mencegah klien menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Nah, secara spesifik resisten ini adalah keengganan, yang mana itu keengganan yang dimaksud ini adalah klien itu tidak mau untuk memunculkan ke permukaan
ke permukaan kesadarannya materi bawah alam sadar yang telah ditekan. Nah, Freud sendiri ini memandang resisten ini atau perlawanan ini sebagai dinamika yang mana yang tidak disadari mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Nah, jadi tugas dari terapis ini adalah untuk mencegah bahan yang mencemaskan kesadaran itu. Nah, maka dari itu terapis ini menunjukkan apa sih yang mencegah tidak bisa mengungkapkan bahan yang tidak bisa diungkapkan, perasaan yang tidak diungkapkan oleh klien ini apa. Nah, dan tugasnya klien itu adalah harus menghadapi. Nah, jika dia ingin mengharapkan konflik itu cepat selesai, jadi terapis ini menunjukkan masalahnya ini, dan tugas klien ini adalah menghadapi masalahnya. Seperti itu. Nah, analisis atau terapis dan interpretasi dari perlawanan ini ditunjukkan untuk membantu klien agar dapat menyadari alasan yang ada di balik perlawanan itu, sehingga dia bisa menanganinya dan bisa memecahkan. Semisal dia takut akan ular. Nah, takutnya ini karena apa? Semisal dia tidak bisa mengungkapkan, dibatasi oleh keterbatasan itu. Nah, makanya itu terapis ini membantu mencari kenapa dia takut, dan tugasnya klien ini adalah untuk menghadapi ketakutan tersebut. Oke, seperti itu. Oke, next. Ini teknik yang keenam, yakni analytic of transference. The analysis of transference is a central technique in psychoanalysis and psychoanalytically oriented therapy. For it allow clients to achieve her and know insight into the infill accounts of the past and their present functional. Interpretation of the transference relationship enables a client to work talk out concepts that are keeping the fixated and retarding their emotional growth in essence. The effect or early relationship are contrasted by working towards a similar emotional conflict in the therapeutic relationship. Nah, teknik yang keenam ini adalah teknik analisis transferensi. Nah, teknik ini adalah merupakan teknik sentral dalam psikoanalisis. Nah, dan juga terapi yang berorientasi psikoanalisis. Karena apa? Nah, karena memungkinkan klien untuk mencapai wawasan di sini sampai sekarang tentang pengaruh masa lalu pada fungsi mereka saat ini. Tadi kan udah dijelaskan di awal bahwa transferensi ini adalah pengaitan masa lalu dengan masa sekarang. Nah, interpretasi ini berhubungan transferensi yang mana memungkinkan klien untuk mengatasi konflik lama yang membuat mereka terpaku dan menghambat pertumbuhan emosional mereka. Nah, intinya efek dari hubungan awal dilawan dengan bekerja melalui konflik emosional yang sama dalam hubungan terapi. Nah, proses transferensi ini juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan terapi. Nah, oleh sebab itu proses transferensi ini harus melibatkan eksplorasi oleh klien atas kesejaran antara pengalaman masa lampau dan
pengalaman masa kininya, yang mana itu juga berpengaruh dalam kepribadian klien pada saat ini. Nah, semisal aja nih, tadi kan pada contoh sebelumnya kan saya kasih contoh takut ular. Nah, pada saat itu, pada teknik analisis reference ini, itu kan dikaitkan dengan masa lampu. Nah, kita cari alasannya kenapa takut ular. Adakah alasan ataukah waktu kecil itu pernah digigit ular, atau mungkin takut karena giginya, karena bisanya, atau mungkin juga merasa geli atau jijik. Seperti itu juga bisa. Nah, itu akan dikaitkan dengan perilakunya saat ini. Nah, seperti itu. Jadi pengaitan antara masa lalu dan juga masa kini ini dianalisa dan dicari pemecahan masalahnya seperti apa. Seperti itu. Itu untuk teknik yang keenam. Dan ini ada tambahan teknik yang ke-7, yakni adalah application to group counseling. Nah, according to Stroop, psychoanalytic group therapy is becoming more popular. Is as discovered with the sport acceptance because it is more economical than individual therapy. In the provides client of it opportunities to learn how they function in group, and its outer unique perspective on understanding problem and working through them therapeutically. Menurut Stroop, terapi kelompok ini lebih populer. Alasannya karena apa? Karena lebih diterima, atau saat ini lebih diterima secara luas, karena dianggap lebih ekonomis daripada terapi individu. Nah, selain itu juga memberikan klien kesempatan untuk belajar bagaimana mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok, yang mana dalam kelompok tersebut itu menawarkan perspektif yang bermacam-macam dalam memahami suatu masalah. Kan pasti setiap manusia memiliki perspektif yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Nah, maka itu dimanfaatkan perspektif-perspektif itu digunakan untuk memahami suatu masalah dan bekerja melalui mereka sendiri, melalui kelompok konseling itu, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, konselor kelompok ini memiliki peran yang cukup signifikan juga dalam konseling kelompok ini. Karena apa? Karena konselor ini atau terapis ini memegang kendali bagaimana alur berjalannya terapi, dan juga mengarahkan dan juga membimbing, kemudian juga menunjukkan masalah mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Nah, untuk diskusinya sendiri dalam kelompok ini itu ada beberapa urutan yang di dalam buku yang saya baca dalam Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, itu dijelaskan urutan pelaksanaannya. Itu bisa dibilang yang pertama adalah konselor memperkenalkan diri, kemudian mempersilahkan masing-masing anggota kelompok untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Jadi di sini adalah introduction, perkenalan baik antara konselor dan juga konseling. Nah, kedua adalah konselor menjelaskan aturan main. Nah, aturan mainnya ini pasti ada. Nah, aturannya ini adalah konselor menyuruh setiap anggota kelompok mengemukakan persoalan yang sedang dihadapi. Nah, ketika semua sudah
mengungkapkan persoalannya, maka konselor ini bersepakat dengan semua anggota untuk membahas satu permasalahan yang dianggap persoalan itu paling mendesak untuk dipecahkan. Nah, selanjutnya mempersilahkan setiap anggota untuk menanggapi persoalan yang dibahas. Setelah menemukan solusi terhadap persoalan, konselor menanyakan kesanggupan anggota kelompok untuk melaksanakan kesepakatan bersama atau solusi yang telah ditawarkan tadi. Ketika sudah selesai, maka bisa ditutup pertemuan tersebut dengan doa. Jadi di sini lebih memanfaatkan perspektif setiap anggota kelompoknya. Jadi semisal ada A, B, C, D. Yang A punya masalah. Jadi silakan untuk yang B, C, D untuk menanggapi. Nah, setelah ditanggapi, setelah diskusi dan menemukan solusi dari permasalahan si A, semisal dia takut, bukan takut sih, tidak bisa naik kendaraan roda 4. Nah, alasannya kenapa? Ternyata dia trauma, dia pusing-pusing dan lain-lain. Nah, kemudian si B, C, D mengusulkan, harusnya ketika kamu sebelum perjalanan naik kendaraan roda 4, kamu bisa minum obat. Sekarang kan udah minum obat, atau mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan lain ketika dalam mobil, seperti itu. Ketika tidak betah dengan bau kendaraannya, itu bisa memakai masker seperti itu, atau mungkin diganti dengan kegiatan tidur di kendaraan. Semisal itu untuk konseling kelompok. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Ya, dengan siapa ini, Kak? Ya, nama saya Anadi Lestari, Kak. Biasanya dipanggil? Biasanya dipanggil Ana. Oh, Ana. Asli mana, Kak? Iya. Saya asli Ngawi, Kak. Tapi sekarang posisinya lagi di Malang. Lanjut pendidikan kuliah atau SMA, Kak? Oh, saya sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah di Malang, jurusan semester 6. Oh, kalau boleh tahu di universitas mana, Kak? Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Oh, baik. Oke, jadi saya minta waktu sebentar dari kakak untuk maksain tugas mata kuliah BK juga terkait konseling dan konselor. Nah, sebelumnya kakak ini udah pernah ke konselor? Belum Kak, baru pertama kali ini. Oke, ya. Jadi gini, udah tahu belum asas-asasnya dari konseling juga? Belum tahu. Oh, ya. Sedikit penjelasan aja, Kak, ya, biar nanti kita lebih enjoy juga ketika nanti kita konseling. Jadi konseling itu adalah kayak bantuan dari konselor kepada konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi ini kan saya sebagai konselor dan kakak sebagai klien lah, bisa dibilang gitu. Jadi saya di sini tujuannya adalah untuk sedikit membantu memecahkan masalah kakak yang miliki. Dan dalam pelaksanaan konseling ini ada 3 asas, Kak. Yang pertama adalah kesukarelaan, kemudian yang kedua adalah keterbukaan, dan yang ketiga adalah kerahasiaan. Jadi kakak di sini nggak ada unsur paksaan nih, Kak, ya, sukarela ya? Iya, Kak. Ya, betul. Terus yang kedua, ini harus ada keterbukaan. Nah, alasannya kenapa, Kak, kita harus terbuka? Soalnya kalau kita nggak terbuka ataupun nanti kakak ceritanya setengah-setengah, nah kita nggak bisa cari jalan tengah atau cari solusi dari permasalahan yang kakak hadapi sekarang. Kemudian yang ketiga, ini kerahasiaan. Jadi kakak nggak usah khawatir, rahasianya masalah yang kakak ceritakan kepada saya itu nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin akan bocor.
Itu Kak. Jadi Iya. akan saya jaga, dan ini rahasia kita dan Allah yang tahu. Oke, itu aja Kak asasnya. Jadi bisa langsung aja kita mulai. Mungkin dari Kakak bisa mulai cerita dulu. Monggo. Baik, jadi sebenarnya saya itu punya masalah itu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Jadi kalau saya itu kayak punya kecemasan atau trauma itu kalau naik mobil atau bus. Jadi kalau lihat ada mobil di samping saya ada lewat itu saya tahan nafas. Jadi kayak nggak mau banget deket-deket sama mobil atau bus kayak gitu Kak. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Kak? Sebenarnya dari kecil itu emang saya nggak bisa kayak naik gitu Kak. Jadi sering mabuk darat lah, bisa dibilang mabuk darat. Dan saya tuh kayak pemabuk berat banget gitu loh Kak. Nah, walaupun udah minum obat anti mual kayak gitu, itu tetap aja mual-mual di dalam mobil atau bus. Nah, itu dari kecil. Jadi pernah itu naik mobil dan saya itu mabuk berat sampai lemes banget nggak bisa apa-apa. Nah di situ kayak aku nggak pengen naik mobil lagi gitu. Nah terus pernah itu tahun kemarin sih Kak, tahun kemarin itu saya ke Malang naik travel sama teman saya sebenarnya. Tapi padahal di awal itu saya udah minum kayak obat apa kayak antimo dan lain, Oh iya ya. kayak Mabuk. antimo gitu loh Kak. Iya. Tapi di perjalanan itu tetap aja saya nggak bisa nahan kayak rasa mual dan lain apa. Jadi di perjalanan saya lemas banget nggak bisa apa-apa. Nah sejak saat itu saya benar-benar nggak mau deket sama mobil atau mau naik bus. Jadi kalau misal bepergian jauh saya lebih milih untuk naik kereta. Nah itu kayak lebih aman buat saya gitu. Itu sampai sekarang juga masih itu Kak, masih agak masih nggak tahan untuk di mobil atau di kendaraan ketika perjalanan juga sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi, saya lebih milih naik motor daripada naik mobil atau bus. Atau mungkin kalau dari rumah saya, dari Ngawi ke Malang, saya lebih milih untuk naik kereta. Oh, Gitu. Iya. Tapi kan saat ini kan juga kendaraan kan lebih amannya sebenarnya kan juga naik roda 4 sebenarnya. Kalau dari kakak sendiri Iya. mungkin ada niatan nggak sih dari kakak sendiri untuk aku harus mulai membiasakan diri sih, harus membiasakan diri untuk biasa naik kendaraan roda 4 dari kakaknya sendiri. Iya, ada Kak. Jadi kayak misal ada teman-teman ngajak kayak mau keluar kemana gitu kan, biasanya naik mobil atau gimana kan. Nah, saya lebih memilih menghindar. Nah, jadi saya tuh pengennya biasa aja naik mobil, bisa kayak teman-teman kayak have fun, enjoy kalau naik mobil gitu, nggak ngerasain kayak kecemasan berlebihan karena itu tadi apa mabuk darah dan lain sebagainya gitu. Berarti dari kakak sendiri sebenarnya udah ada niatan ya, gitu untuk merubah lah kebiasaan kayak trauma ya bisa dibilang, bukan trauma atau udah di pikiran itu udah jadi stigma juga di pikiran kakak kalau kakak Iya. itu nanti naik kendaraan bakalnya mabuk gini-gini. Gitu. Benar sih kak, yang kakak lakukan itu memang harus mulai dari pembiasaan juga. Mungkin bisa kakak pembiasaan dari mulai jarak dekat dulu lah, jangan langsung jarak jauh, nanti takutnya kan badannya masih belum adaptasi juga kan. Mungkin mulai semisal mau keluar hangout sama teman-teman banyak, daripada resiko pakai kendaraan biasanya kan pakai grab mobil atau apa gitu, nanti bisa kakak ikut lah gitu, biar nanti kakak juga mulai terbiasa dan tubuh kakak pun juga mulai adaptasi dengan suasana di kendaraan roda 4. Sebenarnya itu yang paling benar-benar paling kayak apa menyiksa saya itu kalau samping-sampingan sama mobil atau bus gitu. Jadi kalau samping-sampingan itu saya tahan nafas supaya nggak bau dari mobilnya atau busnya. Jadi walaupun
baunya sedikit aja kecium itu kayak udah nggak bisa, bener, udah kayak udah pak tahan nafas aja gitu Ya, kalau di samping bus atau mobil. ya, ya, kita kan manusia kan ini kan juga nggak bisa luput dari namanya udara sih kak. Kalau kayak gitu dan sekarang pun di kendaraan apalagi di Malang kan juga memang banyak banget kendaraan roda 4 apalagi di angkutan umum juga kan banyak. Kalau kakak kayak gitu terus kan nanti kan juga menyulitkan kakak sendiri. Masa nanti di setiap perempatan ketemu mobil tahan napas. Apalagi kalau macet kan juga menyusahkan kakak sendiri. Bener nggak kak? Iya. Makanya itu kakak kan juga udah ada motivasi dari kakak sendiri untuk mencoba biasalah dengan keadaan seperti itu. Memang harus dipaksa. Kalau mulai pembiasaan juga kan harus ada paksaan juga dari diri kakak sendiri seperti itu kak. Ya, Baik. ya, Ya, mungkin mungkin kalau naik mobil sebenarnya ada tips-tips sih kak dari teman saya. Nah jadi kalau naik mobil itu sebelumnya kan bisa minum kayak antimo atau Dramamin gitu kan, obat anti mual. Nah kalau di mobil itu uh, disuruh kayak apa, santai aja, santai, enjoy, kayak nggak usah terlalu dipikirin, nanti kamu nggak bakal mabuk, jangan pikirin di situ gitu, itu tak kata teman saya. Ya tapi kalau saya naik mobil sebenarnya saya nggak mikirin, tapi kayak lebih khawatir nanti kalau mabuk itu gimana gitu. Nah jadi mungkin nanti kalau naik mobil lagi mungkin saya bisa dengerin musik gitu ya kak ya, ya, supaya pikiran saya lebih enjoy gitu. bener banget kak. Jadi kayak mencari kesibukan lain lah untuk mengalihkan pikiran-pikiran atau mungkin suasana yang belum kakak biasain itu dialihkan dengan kegiatan mendengarkan musik atau mungkin ngobrol atau gimana gitu kak. Gitu sih kak dari saya. Mungkin ada lagi, Ya kak? baik kak. Ya, ada lagi. Ya sudah sudah kak, itu saja yang mungkin nanti kalau misal saya ada masalah lagi atau masalah ini belum terpecahkan bisa eh, ke kakak lagi ya kak ya. Oke, siap. Insya Allah bisa nanti cerita lagi ya. Oke kak, terima kasih atas waktunya dan tetap semangat. Semoga traumanya bisa sedikit-sedikit pulih seperti pada umumnya. Ya, Baik kak, terima kasih kak. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.